Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Oktavian Walisi. Nah, di sini kita akan melakukan pendalaman materi ya, terkait dengan tema 7, yaitu peristiwa dalam kehidupan. Nah, materi ini sendiri itu diberikan kepada kelas 5 di semester 2. Nah, selanjutnya yang pertama di sini ada subtema 1. Nah, dari subtema 1 sendiri ini judulnya peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Nah, dalam pembelajaran 1 ini ada masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Dengan muatan IPS-nya di sini ada kompetensi dasar 3.4 dan juga kompetensi dasar 4.4. Nah, penjelajahan Samudra sendiri itu dilakukan pada abad ke-15 atau sekitar tahun 1400-an, yang mana menjadi salah satu mengapa bangsa Eropa itu mendatangi negeri-negeri timur, yang mana dari negeri-negeri timur itu kaya akan kekayaan alam, misalnya rempah-rempah seperti itu. Nah, kemudian dari negeri-negeri timur itu, Indonesia itu juga termasuk dalam hal alasan mengapa bangsa Barat mendatanginya. Yang mana hal ini terjadi untuk mewujudkan tujuan utama dari penjelajahan Samudra sendiri, yaitu untuk mencapai kejayaan atau glory, memiliki kekayaan atau gold, menyebarkan agama atau gospel, dan juga yang terakhir yang paling utama, mencari rempah-rempah seperti itu. Nah, di sini selain ada muatan IPS, juga terdapat muatan dari bahasa Indonesia sendiri, yang mana ini nanti merangkap pada pembelajaran 1, yaitu mencermati informasi penting dalam teks narasi sejarah. Nah, dari teks narasi sejarah adalah teks yang berisi sebuah cerita-cerita peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lampau atau dahulu kala kayak gitu. Nah, untuk muatan dari bahasa Indonesia sendiri ini ada KD 3.5 dan juga 4.5. Nah, peristiwa sejarah itu disampaikan berdasarkan fakta yang terjadi dan disampaikan dalam bentuk cerita narasi. Nah, dalam artian hal ini itu sejarah-sejarah kita itu tidak boleh kita lupakan. Kita harus memahami di mana sejarah itu nanti yang akan menjadi patokan atau menjadi pijakan dari kita untuk kedepannya. Karena dari sejarah kita memiliki pengalaman di mana kita akan terus dapat mempertahankan kehidupan kita. Nah, melalui teks narasi sejarah sendiri itu nanti kamu dapat mengetahui berbagai peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Misalkan seperti runtuhnya Turki Utsmani, kemudian penjelajahan samudra tadi, lalu di Indonesia sendiri ada kedatangan bangsa Eropa, yang mana dari bangsa Eropa tadi itu yang pertama kali datang ke Indonesia itu adalah bangsa Portugis, di mana bangsa Portugis pertama kali datang itu di wilayah Malaka pada tahun 1511, kemudian disusul oleh bangsa Spanyol pada tahun 1521, yang mana bangsa Spanyol itu mendarat di Ternate dan di Tidore. Lalu juga ada bangsa Inggris itu sekitar tahun 1577, dan yang terakhir ada bangsa Belanda itu tahun 1596 dan mendarat pertama kali di Banten. Seperti itu. Nah, kemudian untuk mengetahui seluruh informasi sejarah tersebut, di sini dapat mencermati ya, dan juga menggali isi teks yang mana dengan cara seperti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disajikan seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke IPA. Nah, di sini ada sifat-sifat benda padat, cair, dan juga gas. Nah, untuk muatan IPA sendiri itu ada KD 3.7 dan 4.7. Nah,
perhatikan nih sifat-sifat dari ketiga wujud dari benda berikut ini. Mohon maaf. Nah, yang pertama itu pada kolom pertama ada wujud benda. Nah, di wujud benda ini ada ciri-ciri dan juga contoh. Nah, sedangkan di sampingnya ada keterangan padat, cair, dan juga gas. Nah, untuk ciri-ciri dari benda padat sendiri itu memiliki bentuk dan juga volume yang tetap dan tidak akan pernah mengikuti bentuk atau wadahnya. Kemudian itu misalkan kayak kursi atau meja, itu kan kita tidak bisa membuat meja dan kursi itu bisa berubah bentuk. Dalam artian di sini, misalkan kita membawa kursi ini kita masukkan ke dalam drum, kan kursi ini tidak akan berbentuk seperti drum, tapi berbentuk tetap dan tidak berubah. Nah, kemudian untuk zat penyusunnya itu sangat rapat karena hal itu tadi tidak bisa mengikuti bentuknya. Kemudian dari gaya tarik zat penyusunnya itu juga kuat. Nah, untuk contohnya tadi ada seperti tadi, ada kursi, pensil, kemudian meja, penggaris, penghapus, dan juga kerikil. Itu merupakan contoh-contoh dari benda-benda padat. Nah, kemudian ada benda cair. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri, yang pertama itu memiliki bentuk yang berubah-ubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Misalkan kita beli es krim, enggak, jangan es krim, kita beli es teh. Nah, dari es teh itu kan mau kita pakai di gelas, mau kita pakai di plastik, di cangkir, di piring, atau di tempat-tempat yang lain kan pasti akan berbentuk seperti barang itu. Jadi dari bentuknya itu dapat berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, kayak gitu contohnya. Lalu yang kedua itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah, contohnya itu waktu kita menjatuhkan dari air itu dari ketinggian di atas kepala kita, pasti air itu akan turun seperti itu dari tempat tinggi ke tempat rendah, mengalir, atau kita kasih ke gundukan. Nah, dari gundukan itu akan mengalirkan air itu sudah membentuk sebuah sungai nanti. Nah, kemudian untuk ciri yang ketiga itu ada menekan ke segala arah. Jadi tidak dapat istilahnya bisa kemana saja untuk arah alirannya itu tadi. Kemudian yang keempat ada meresap melalui celah-celah kecil. Nah, dari benda cair ini kan sifat dari zat penyusunnya itu kan tidak rapat, jadi dapat meresap melalui celah-celah kecil. Misalkan kita membuang air pada tanah, nah itu kan nanti akan cepat meresap dari airnya itu sendiri kayak gitu. Nah, untuk contoh dari benda-benda cair seperti ada air, kemudian ada sirup, ada susu, dan juga ada minyak. Nah, selanjutnya ada benda gas. Nah, dari benda gas ini sendiri itu bentuknya itu tidak tetap, jadi mengikuti dari bentuk kan wadahnya sendiri, bisa dibilang seperti itu. Nah, kemudian benda gas itu dapat mengisi semua ruangan yang ditempati. Misalkan itu kan seperti oksigen kayak gitu. Kemudian menekan ke segala arah, dan itu dari benda gas itu bisa ke segala arah seperti itu. Kemudian untuk bentuknya itu dapat sesuai dengan wadahnya. Jika kita meniup sebuah balon, nah itu kan balonnya pasti isinya kan udara. Nah, dari situ balon itu akan berbentuk seperti wadahnya. Karena kemudian zat penyusunya itu sangat berjauhan, jadi renggang dan juga membuat dapat berubah bentuk atau tidak mengikuti bentuk wadahnya, seperti itu. Nah, untuk contohnya sendiri itu ada oksigen, uap air, aroma makanan, dan juga pewangi. Nah, ini ada gambar gelas nih, anak-anak semua. Nah, dari gambar gelas ini, gelas adalah sebuah benda padat. Nah, kemudian di sini air itu adalah benda cair, dan bentuk dari air sendiri itu mengikuti wadah yang ditempati seperti yang sudah kita lihat di tampilan ini.
Karena sejatinya dari benda cari itu tadi kan tidak dapat berbentuk tetap ya, itu tetap mengikuti dari bentuk wadahnya seperti itu. Nah, kemudian kita masuk nih ke pembelajaran kedua, di mana untuk pembelajaran kedua ini memuat bahasa Indonesia dengan KD 3.5 dan KD 4.5. Nah, dalam hal ini judulnya mengelompokkan informasi teks narasi sejarah. Nah, kita kan dapat mengelompokkan informasi-informasi itu menggunakan kata tanya 5W1A. Nah, kira-kira hafal semua nggak nih 5W1A itu apa? Oke, kita belajar sama-sama ya. Nah, yang pertama itu apa atau what. Nah, itu digunakan untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi pada teks tersebut. Misalkan kejadian kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah, yang dimaksud bangsa Eropa itu apa? Seperti itu. Kemudian ada where atau di mana. Nah, ini digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Contohnya seperti di manakah kedatangan Belanda pertama kali di Indonesia? Nah, jawaban yang betul kan ada di wilayah Banten. Kemudian yang ketiga ada when. Nah, dari when ini sendiri digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa tersebut. Contohnya itu kayak pada tahun berapakah Portugis itu datang ke wilayah Nusantara. Nah, pada tepatnya itu pada tahun 1511 di wilayah Malaka. Lanjut, kemudian ada who atau siapa. Itu digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi pada teks. Misalkan contohnya itu kayak gini, yang pertama kali melakukan pelayaran atau penjelajahan samudra itu siapa gitu. Nah, jawabannya kan Marco Polo gitu. Kemudian ada why. Nah, why di sini atau mengapa itu digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa itu. Misalkan kita contohnya itu alasan kenapa penjelajahan samudra dilakukan itu karena apa gitu kan. Nah, jawabannya itu karena membutuhkan rempah-rempah dari bangsa Eropa itu sendiri seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ada who atau bagaimana. Nah, digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan yang terjadi saat peristiwa itu di dalam teks. Nah, misalkan contohnya itu seperti bagaimana dari masyarakat ketika bangsa Eropa itu datang kepada bangsa Indonesia. Nah, kalau jawabannya itu yang benar, bangsa waktu itu mereka menyambut dengan baik dari bangsa Eropa karena berniat untuk berdagang seperti itu. Nah, kemudian kita masuk nih ke muatan IPA yaitu KD 3.7 dan juga 4.7. Nah, untuk di sini sendiri itu ada perubahan wujud benda. Nah, terdapat beberapa peristiwa nih, yaitu perubahan wujud benda. Yaitu yang pertama itu ada membeku, di mana artinya membeku itu dari benda cair menjadi benda padat. Yang mana contohnya ada apa? Ya betul, contohnya ada es batu. Kemudian ada mencair. Nah, mencair itu dari benda padat itu berubah menjadi cair. Yaitu contohnya kira-kira apa nih teman-teman semua atau anak-anak semua? Oke, betul. Contohnya itu ada es krim yang meleleh. Kemudian ada juga menguap. Menguapnya di sini bukan menguap anggap ya gitu, bukan, tapi dalam arti penguapan atau evaporasi kayak gitu. Nah, itu tadi dari benda cair berubah menjadi benda gas. Nah, untuk contohnya sendiri ada air mendidih atau mungkin ketika mungkin ada habis hujan itu ketika terik matahari itu genangan-genangan airnya akan surut di mana
itu terjadi penguapan atau evaporasi seperti itu. Nah, kemudian di sini ada muatan SPDP nih, teman-teman. Nah, dari kompetensi dasarnya itu ada 3.2 dan juga 4.2. Yang mana untuk judulnya kali ini adalah tangga nada diatonis mayor dan juga minor. Seperti itu. Nah, dari tangga diatonis sendiri itu memiliki rangkaian 7 nada, dimulai dari nada dasar hingga nada oktav dengan cara nada yang telah ditentukan. Nah, untuk tangga nada diatonis terbagi menjadi dua ya, yaitu tangga nada diatonis mayor dan juga tangga nada diatonis minor. Nah, kemudian dari kedua tangga nada tersebut itu dibedakan berdasarkan jarak nada atau disebut dengan interval. Nah, di sini itu dapat dilihat ya. Yang pertama, tangga nada diatonis mayor memiliki jarak 1, 1, setengah, 1, 1, 1, lalu setengah. Nah, di sampingnya itu kan ada contoh gambarnya ya, bisa diperhatikan. Tangga nada mayor itu do-nya itu berawalan dari C gitu. Kemudian untuk tangga nada diatonis minor itu memiliki jarak 1, setengah, 1, 1, setengah, 1, 1. Mungkin bisa diperhatikan juga gambarnya di samping. Untuk tangga nada minor itu do-nya itu sama dengan A. Nah, kita masuk ke pembelajaran ketiga. Nah, di sini ada muatan bahasa Indonesia dengan KD 3.5 dan 4.5, yaitu dengan judul menggali informasi teks narasi secara lisan. Nah, yang pertama, untuk menggali informasi secara lisan, kamu perlu mendengarkan teks yang dibacakan dengan seksama. Setelah itu, dicatat informasi penting dari teks tersebut. Misalkan seperti nama peristiwa, nama tokoh, nama tempat, penyebab terjadinya, seperti itu. Kemudian dengan catatannya itu dapat dibaca kembali dan juga diingat semua informasi penting yang telah didengar. Nah, dari sini kamu juga dapat menjawab pertanyaan yang akan disajikan sesuai dengan isi teks yang telah didengar. Misalkan dari teman-temanmu bercerita tentang kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, itu dari dicatat misalkan nama peristiwanya yaitu kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Kemudian tokohnya ada Alfonso Bergue, kemudian ada Marco Polo, ada yang lain-lain gitu. Nah, untuk tempat mungkin ada di Malaka, ada di Maluku, ada di Tidore, ada di Ternate kayak gitu. Mungkin dan untuk penyebabnya mungkin kita kedatangannya sendiri itu karena mencari rempah-rempah kayak gitu. Itu contohnya. Nah, kemudian ada perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Nah, di sini ada beberapa perlawanan ya yang dilakukan oleh rakyat Indonesia sendiri. Yang pertama itu ada perjuangan dari rakyat Maluku di Maluku. Pada tahun itu terjadi 1533 di mana Sultan Ternate itu menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada kerajaan Ternate dengan memonopoli rempah-rempah yang ada di kerajaan Ternate. Nah, kemudian perlawanan kedua itu ada di tahun 1570 di mana ini perlawanan ini dipimpin oleh Sultan Bahabullah yang disebabkan karena tewasnya Sultan Khairun yang mana ini karena Portugis dan pada tahun 1575 Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku karena kalah dalam peperangan melawan Sultan Bahabullah gitu. Nah, selanjutnya itu tadi kan kita ada di perlawanan di wilayah Maluku. Nah, ini ada perlawanan rakyat dari Sumatera. Nah, yang pertama itu ada di Aceh, yang mana perlawanan ini dipimpin oleh Teuku Cik Ditiro, Panglima Polim, Teuku Umar, dan Cuk Nyak Dien. Di mana rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya untuk memasuki hutan agar tidak mudah tertangkap. Nah, dari perang gerilya ini maksudnya perang itu dilakukan dengan serangan cepat atau serangan kejutan. Seperti itu.
Nah, kemudian ada juga perlawanan nih dari rakyat Sumatera Utara yang dipimpin oleh Sisingamangaraja 12, yang mana penyebabnya ini adalah karena Belanda ingin menguasai daerah Tapalumi untuk memonopolinya juga. Kemudian juga ada nih perlawanan atau pertempuran yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, yang mana ini karena penyebabnya itu diadu domba sama Belanda dari kaum adat dan juga kaum padri, di mana kaum adat ini adalah kaum yang memegang teguh adat istiadat dari wilayah dari Sumatera Barat sendiri, dan juga kaum padri adalah kaum yang berwawasan agama Islam seperti itu. Nah, makanya dari itu kita jangan mudah untuk diadu domba, kita harus bersatu sebagai rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya ini ada perlawanan rakyat di Pulau Jawa, di mana yang pertama itu ada Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan nih terhadap Belanda. Nah, perang yang terjadi itu karena sebabnya Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur dari Pangeran Diponegoro tanpa izin. Nah, dari perang ini sendiri itu hampir nih melibatkan seluruh Pulau Jawa, dan pada saat itu terjadi dalam kurun waktu peperangan itu 5 tahun. Dan dari segi kerusakan dan juga dari segi korban itu banyak yang berjatuhan di antara kedua belah pihak. Nah, kemudian pada akhirnya Pangeran Diponegoro itu diundang untuk bernegosiasi atau berdamai karena telah banyak jatuh korban dan juga banyak kerugian. Tapi ternyata itu hanyalah tipu muslihat dari Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Nah, setelah tertangkap, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Makassar sampai beliau meninggal. Nah, perang Diponegoro ini sendiri terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Nah, kemudian ada Belanda, yang mana tadi ya, Belanda berhasil menangkap Pangeran Diponegoro karena pura-pura untuk berunding dan diasingkan ke Manado. Nah, selanjutnya ada nih perlawanan dari rakyat Bali, di mana hal ini dilatar belakangi karena sifat dari Belanda yang melanggar hukum tawan karang yang menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali. Nah, hukum tawan karang sendiri itu maksudnya hukum di mana setiap kapal yang karam di wilayah Bali akan menjadi milik dari kerajaan-kerajaan yang ada di wilayah Bali tersebut. Seperti itu. Nah, dari perlawanan ini sendiri itu dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik pada Benteng Jagaraga, sehingga disebut Perang Puputan Jagaraga. Arti dari perang puputan ini adalah perang habis-habisan sampai titik dorong penghabisan. Itu pada tahun 1846 sampai 1849. Nah, perang ini berakhir ketika Belanda itu berhasil menguasai Benteng Jagaraga. Karena persenjataan Belanda pada saat itu lebih modern dan lebih canggih dibandingkan dari pasukan rakyat Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Nah, selanjutnya ada perlawanan dari rakyat Kalimantan Selatan nih yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Nah, tahu kan Pangeran Antasari itu siapa? Sering loh kita melihat Pangeran Antasari itu di salah satu mata uang kita. Kira-kira mata uang apa nih? Ya betul, mata uang 2000-an. Nah, Pangeran Antasari ini itu sebuah pahlawan ya, itu memimpin perjuangan rakyat di wilayah Kalimantan Selatan untuk memimpin perlawanan, yang mana penyebab dari perlawanan itu sendiri karena sikap Belanda yang berusaha untuk menguasai dari kerajaan Banjar. Nah, kemudian juga Belanda ingin memonopoli perdagangan dan juga mencampuri urusan kerajaan, seperti itu. Nah, ada faktor-faktor nih yang menjadi penyebab keberagaman dari bangsa Indonesia sendiri. Ada beberapa faktor ya, terciptanya masyarakat yang majemuk di Indonesia. Salah satunya yang paling kita dapat sadari adalah faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui garis khatulistiwa, dan juga dari wilayah Indonesia sendiri yang terdiri dari bermacam-macam pulau ya. Nah, di sini juga ada faktor sejarah Indonesia, yaitu adanya budaya asing waktu zaman kolonial dulu. Kemudian ada faktor keragaman kenampakan alam di Indonesia karena wilayah Indonesia tadi ya, terdiri dari pulau-pulau itu sendiri.
Nah, kemudian yang keempat ada perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Nah, dari secara umum, munculnya kebangkitan dari pergerakan nasional di Indonesia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, yang pertama dari faktor internal dulu. Nah, dari faktor internal itu karena ada penderitaan dari rakyat akibat penjajahan yang telah dilakukan. Kemudian lahir dari golongan-golongan terpelajar dan juga cendekiawan pada kalangan Indonesia ya. Kemudian juga selanjutnya ada sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lampau seperti Kerajaan Pamudrapasa, Kerajaan Mataram, Kerajaan Majapahit, seperti itu. Nah, kemudian ada faktor eksternalnya juga. Yang pertama itu karena kemenangan Jepang atas Rusia pada perang tahun 1905, di mana Jepang itu kan sebagai bangsa Asia sama seperti kita. Nah, di sini Jepang itu kita bisa anggap seperti, wah, kalau Jepang bisa melawan berarti kita juga bisa melawan, seperti itu. Kemudian adanya paham baru seperti nasionalisme dan juga demokrasi yang masuk ke Indonesia. Lalu ada juga kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti dari negara India dan juga negara Filipina. Nah, tumbuh juga nih organisasi-organisasi yang menjadi awal dimulainya masa pergerakan nasional. Nah, secara umum masa pergerakan nasional Indonesia itu dapat dibedakan menurut sifatnya ya, yaitu yang pertama itu pada masa kebangkitan nasional periode 1900-an. Nah, karakteristik dari organisasi pada masa kebangkitan nasional itu yang pertama babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan, politik, ekonomi maupun sosial budaya. Kemudian untuk contoh dari organisasi masa kebangkitan nasional ada Budi Utomo, Sarekat Islam, Indise Party, dan juga Muhammadiyah. Nah, kemudian lanjut pada masa radikal pada periode tahun 1920 sampai 1927, di mana karakteristik dari organisasi-organisasinya sendiri itu pergerakan politik menggunakan taktik non-kooperatif yang keras terhadap penjajah. Kemudian mendorong juga semangat kebangsaan dan persatuan itu memulai rapat-rapat umum, surat kabar, dan juga lembaga pendidikan. Nah, untuk contoh dari organisasinya sendiri ada Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, dan juga Partai Nasional Indonesia atau PNI. Kemudian yang ada masa moderat itu pada periode tahun 1930-an. Nah, dari pergerakan politiknya sendiri itu karakteristik organisasinya ya. Pergerakan politik itu menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah sehingga tidak banyak menimbulkan gesekan. Kemudian memperjuangkan juga kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya ke dalam perwakilan rakyat atau Volksrat. Yang mana contoh organisasinya ada Parindra dan Gerindo. Nah, lalu kita masuk ke pembelajaran keempat dengan muatan pertanyaan narasi. Nah, di sini kita dapat menggali informasi teks narasi secara dengan membuat pertanyaan yang berkaitan dengan isi teks tersebut. Dari pertanyaan yang baik itu dibuat menggunakan kata tanya 5W1H tadi yang telah kita pelajari. Masih ingat toh kamu tentang kata tanya tersebut dan fungsinya? Ayo ingat-ingat kembali kata tanya 5W1H yang terdiri atas kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Nah, memaknai dari keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia, yang pertama itu kita harus semangat persatuan, memupuk semangat persatuan para pejuang yang diwujudkan pada Kongres Pemuda 2 pada 27 sampai 28 Oktober 1928. Kemudian Kongres Sumpah Pemuda 2 merupakan lanjutan dari Kongres Sumpah Pemuda 1. Lalu juga Kongres Sumpah Pemuda 2 itu menghasilkan sebuah pernyataan atau sumpah persatuan yaitu Sumpah Pemuda. Nah, dari anggota-anggota PPI ya yang merumuskan Sumpah Pemuda bisa dilihat pada gambar-gambar berikut ini. Nah, Sumpah Pemuda nih kita tirukan ya, tirukan anak-anak semua. Sumpah Pemuda. 1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.
2. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, itu tadi ya, teks Sumpah Pemuda atau rumusan Sumpah Pemuda. Lanjutnya, untuk menjelaskan isi dari teks narasi sejarah ya. Nah, untuk menjelaskan dari isi teks itu tadi perlu dibaca teks dengan keseluruhan dan juga dengan seksama agar lebih jelas. Setelah itu digalilah informasi penting dari teks tersebut dengan mengelompokkannya, di mana dapat dikelompokkan dengan kata tanya 5W1H yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian setelah itu ditulis ke dalam paragraf singkat menggunakan bahasamu sendiri. Dan pastikan informasi kamu tulis itu sesuai dengan urutan peristiwa. Jangan, kalau bahasa Jawa itu jangan dienjah-enjah gitu. Nah, kemudian di sini ada ciri lagu bertangga nada diatonis mayor dan juga diatonis minor. Nah, tangga nada diatonis mayor itu memiliki suasana yang riang gembira. Misalkan gundul-gundul pacul ya, mungkin gundul-gundul pacul cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul nglimpang sekali jadi salatar, wakul nglimpang sekali jadi salatar, kayak gitu. Nah, sementara itu untuk tangga nada diatonis minor itu memiliki suasana hati yang sedih dan kurang bersemangat. Nah, mungkin contohnya hujannya. Tik 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 bunyi hujan di atas genting, airnya turun tidak terkira. Cobalah esok pohon dan ranting basah semua. Nah, selanjutnya ada perubahan wujud benda. Nah, karena tadi ada mencair, membeku, dan menguap, di sini kita melanjutkan ada mengembun. Mengembun sendiri itu benda gas berubah menjadi benda cair, di mana mungkin bisa kita saksikan itu kita menaruh benda ya, malam hari di luar rumah. Nah, ketika pagi hari kita melihat benda itu kok basah. Nah, itu terdapat butir-butir air hasil embunan dari gas tadi. Kemudian ada menyublim. Nah, di sini menyublim itu bisa dibilang dari padat menjadi gas, yaitu kamper teman-teman atau kamper barus. Kemudian ada mengkristal, dari gas menjadi padat, itu contohnya butiran-butiran salju. Nah, selanjutnya ini ada penyampaian kembali isi teks narasi sejarah. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kan kita telah belajar ya langkah-langkah untuk menjelaskan kembali isi teks narasi sejarah. Nah, dari itu kita dapat menggali informasi dari teks itu dengan cara mengelompokkan, di mana dari isinya itu menggunakan kata tanya 5W1H. Nah, di sini kita bisa membedakan ya tangga nada diatonis mayor dan juga minor pada lagu wajib. Secara umum kita dapat membedakannya itu sebagai berikut ya. Mungkin bisa diperhatikan juga untuk karakteristik. Nah, intervalnya itu seperti itu. Kemudian nada dasarnya untuk do-nya dimulai dari C, untuk diatonis minor dimulai dari A. Kemudian dari segi sifat lagu itu diatonis mayor itu bersifat riang gembira dan bersemangat, dan diatonis minor itu bersifat sedih dan kurang bersemangat. Nah, dari perbedaan itu dapat dicermati ya untuk meneliti teks lagu untuk menyanyikan lagu tersebut, bagaimana kita pembawaannya gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada upaya-upaya pengembangan dan juga pelestarian kebudayaan nasional. Nah, dari peristiwa Sumpah Pemuda ini mengajarkan kita untuk melihat perbedaan yang ada di sekitar kita sebagai pengikat bangsa dan bukan sebagai pemecah persatuan. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua gitu. Nah, oleh sebab itu sebagai warga negara kita itu memiliki tugas dan juga tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan dan juga persatuan dalam keanekaragaman atau keberagaman itu sendiri. Nah, kita
dapat nih mengembangkan sikap-sikap dan melestarikan budaya itu dengan cara berikut ya. Yang pertama itu berteman dengan siapa saja mau tanpa membeda-bedakan suku, ras maupun agamanya gitu. Kemudian yang kedua itu menerima dan juga menghargai keberagaman suku bangsa, budaya, adat istiadat dan agama orang lain. Yang ketiga, tidak merasa kebudayaan dan kebiasaan suku budaya sendiri lebih baik daripada suku yang lain. Kemudian yang keempat, ikut hadir dalam menyaksikan pentas kesenian daerah. Dan yang kelima, itu turut serta mengembangkan dan melestarikan budaya daerah di Indonesia. Nah, itu tadi teman-teman semua materi yang kita bawakan dari kelas 5 tema 7 subtema 1. Mungkin itu tadi dari saya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan bisa diberikan nanti atau bisa tanya ke WhatsApp. Bila taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.